Ya. 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 Satu. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk agak kecilin ya. Nanti matiin aja suara. Iya, mama. Lu matiin. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum adalah perangkat rencana dan pengaturan yang mengenai tujuan, visi, dan bahan pelajaran serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan pengembangan kurikulum merupakan bagian yang esensial dalam proses pendidikan. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang dinamis. Oleh karenanya, kurikulum harus selalu dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masyarakat yang sedang membangun. Hal ini dimaksudkan agar ada pengembangan kurikulum tersebut sesuai dengan minat, bakat, kebutuhan peserta didik, lingkungan, kebutuhan daerah, sehingga dapat memperlancar program pendidikan dalam rangka perwujudan dan tercapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, pendekatan adalah cara kerja. Selanjutnya, pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu konsep tertentu. Menurut Sukma Dinata tahun 2000, pengembangan kurikulum bisa berarti penyusun kurikulum yang sama sekali baru atau kurikulum construction, bisa juga menggunakan kurikulum yang telah ada atau kurikulum improvement. Jadi, pendekatan pengembangan kurikulum adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, kayaknya tadi tuh suara lo mati deh. Baru gue hidupin di tengah-tengah, nggak apa-apa kali ya? Soalnya kalau misalnya ini dimatiin, nggak masuk suara lo direkam.
Terima kasih moderator. Selanjutnya, kurikulum berdasarkan pada tujuan. Tujuan kurikulum dengan pendekatan yang berorientasi pada tujuan, artinya bahwa tujuan pendidikan mencantumkan terlebih dahulu pada pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Biasanya muncul pertanyaan yang pertama kali, yaitu tujuan apa yang ingin dicapai, atau pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik setelah menyelesaikan kurikulum. Dari munculnya pertanyaan tersebut, maka dalam menjawabnya perlu dirumuskan tujuan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan secara jelas dan profesional. Kelebihan dari pendekatan pengembangan kurikulum yang berorientasi pada tujuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai jelas bagi penyusun kurikulum. Yang kedua, tujuan yang jelas akan memberikan arah yang jelas pula di dalam menetapkan materi pelajaran, metode, jenis kegiatan, dan alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, tujuan yang jelas itu juga akan memberikan arah dalam mengadakan penilaian terhadap hasil yang dicapai. Yang keempat, hasil penilaian yang terarah tersebut akan membantu penyusunan kurikulum di dalam mengadakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya, kurikulum berdasarkan pada pendekatan pola organisasi bahan. Pendekatan ini dapat dilihat dari pola pendekatan, yaitu subjek mater kurikulum, korelatif kurikulum, dan integratif kurikulum. Untuk subjek mater kurikulum adalah organisasi materi pendidikan dalam bentuk mata pelajaran yang disajikan dan diberikan kepada peserta didik secara terpisah. Selanjutnya ada korelatif kurikulum, adalah pendekatan dengan pola mengelompokkan beberapa mata pelajaran atau bahan yang biasa secara dekat berhubungan. Yang ketiga adalah integratif kurikulum. Pendekatan ini didasarkan kepada keseluruhan hal yang mempunyai arti tertentu. Keseluruhan ini tidak hanya merupakan kesimpulan dari bagian-bagiannya, tetapi mempunyai arti tertentu. Dalam hal ini tidak hanya melalui pelajaran terpisah, namun harus menjalin suatu keutuhan yang meniadakan kata tertentu dan masing-masing bahan pelajaran. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Tunggu sebelumnya Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yang kelima, berdasarkan pendekatan humanistik atau human centra.
Pendekatan humanistik dalam pengembangan kurikulum bertolak dari ide memanusiakan manusia. Penciptaan konteks yang akan memberi peluang manusia untuk menjadi lebih human, untuk mempertinggi harkat manusia merupakan dasar filosofi, dasar teori, dasar evaluasi, dan dasar pengembangan program pendidikan. Selanjutnya, yang keenam, berdasarkan pendekatan accountability atau pertanggungjawaban. Accountability atau pertanggungjawaban lembaga pendidikan tentang pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat. Akhir-akhir ini tampil sebagai pengaruh yang penting dalam dunia pendidikan. Namun, menurut banyak pengamat, pendidikan accountability ini telah mendesak pendidik dalam arti yang sebenarnya menjadi latihan belaka. Cukup, saya kembalikan ke moderator. Bapak keluar ya. Kepada siapa kan? Ya. Baik, terima kasih moderator. Untuk pertanyaan pertama dari identitas Anda yaitu bagaimana pelaksanaan pengajaran kurikulum rekonstruksi sosial. Yang kedua dari Valda Septina Rizwani yaitu saat ini pendidikan Indonesia mulai melakukan pengembangan kurikulum mereka. Ini pendekatan pengembangan kurikulum apakah yang dipakai untuk mengembangkan kurikulum mereka. Kemudian yang ketiga dari bidang Marani yaitu pendapatan dan landasan apa saja yang harus diperhatikan dalam upaya pengembangan kurikulum. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Tiga 7 nggak sih? 36. Tiga enam ya berarti. 36. Cukup ini.
Waduh. Malu kejurukan. Sebelum enak banget nugget spicy MC. Mau ya? Japun, kita yang saran 10.36. Gas kasihan Messi. Kenapa? Motor Mbak Ufa itu motor apa? Yang itu, yang di samping. Bukan gigi kan? Baik, terima kasih Profesor. Di sini saya akan pertanyaan dari Indonesia. Sebelumnya izinkan saya mengenali nama saya Laris Desi dan saya akan pertanyaannya, bagaimana pelaksanaan pelajaran budaya komunikasi sosial? Pelajaran ekonomi sosial banyak dilaksanakan di daerah-daerah yang belum maju dan tingkat ekonomi belum tinggi. Pelaksanaan pengajaran ini diarahkan untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat sesuai dengan potensi yang ada di dalam masyarakat. Sekolah mempelajari potensi-potensi tersebut dengan bantuan biaya dari pemerintah. Sekian saya berikan kepada moderator. Cuknya penyisinya semua. Apa makanan nabung-nabung itu? Apa nabung? Baik, terima kasih moderator. Di sini saya sudah mengulangi pertanyaannya. Pendekatan yang menentukan apa saja yang harus dimajukan dalam upaya pengembangan kurikulum.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Marsda, NPM 193030207. Yang pertama, saya akan membahas pendekatan yang harus diperhatikan dalam upaya pengembangan kurikulum. Ada 4, yaitu pendekatan subjek akademik, pendekatan humanistik, pendekatan teknologi, dan pendekatan rekonstruksi sosial. Yang pertama, pendekatan subjek akademik. Pendekatan ini disajikan dalam bagian-bagian ilmu pengetahuan, mata pelajaran yang dijelaskan. Ciri-cirinya berupa dan maksud, metode, organisasi, dan evaluasi. Pendekatan subjek akademis dalam kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistematisasi disiplin ilmu masing-masing. Pengembangan kurikulum subjek akademis dilakukan dengan cara menetapkan lebih dahulu mata pelajaran atau mata kuliah apa yang harus dipelajari secara didik dan diperlukan untuk persiapan pengembangan disiplin ilmu. Yang kedua, pendekatan humanistis. Pendekatan humanistis dalam pengembangan kurikulum bertolak dari ide memanusiakan manusia. Kurikulum humanistis dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistis. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi, yaitu John Dewey. Aliran ini lebih memberikan tempat utama dari siswa. Dalam pendekatan humanistis ini, peserta didik diajak untuk membedakan hasil berdasarkan maknanya. Kurikulum ini melihat kegiatan sebagai sebuah manfaat untuk peserta dimasukkan. Sesuai dengan prinsip yang dianut, kurikulum ini menekankan integritas, yaitu kesatuan perilaku bukan saja yang bersifat intelektual, tetapi juga emosional dan tindakan. Yang ketiga, pendekatan teknologi atau kurikulum berbasis kompetensi dapat diartikan sebagai suatu kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan mahasiswa atau kompetensi. Tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap keterangan kompetensi tertentu. Mereka diharapkan untuk mengembangkan pengetahuan pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemampuan, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, pendekatan rekonstruksi sosial. Kurikulum ini sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik perkembangan ekonomi. Kurikulum ini bertujuan untuk menghadapkan peserta didik pada berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Menurut mereka, pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama. Selanjutnya, yang kedua, landasan yang harus diperhatikan dalam upaya pengembangan kurikulum. Ada 4, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis atau sosial budaya, dan landasan teknologi. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis berkaitan dengan pentingnya filsafat dalam menghina dan mengembangkan kurikulum pada suatu lembaga pendidikan. Filsafat menjadi landasan agar rujukan utama yang memiliki aspek-aspek lainnya dalam mengembangkan kurikulum. Tujuan dan isi kurikulum pada dasarnya tergantung pada pertimbangan filosofis. Pandangan filosofis yang berbeda akan mempengaruhi dan mendorong aplikasi pengembangan kurikulum yang berbeda pula. Selanjutnya, landasan psikologis. Landasan psikologis berkaitan dengan teori belajar dan teori perkembangan. Teori belajar memberikan kontribusi dalam hal berbagai isi kurikulum itu disampaikan kepada siswa dan bagaimana siswa harus mempelajarinya. Teori perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi kurikulum yang akan diberikan kepada siswa agar tingkat kelulusan dan kedalamannya sesuai dengan perkembangan siswa. Yang ketiga, landasan sosiologis. Landasan sosiologis berkaitan dengan pentingnya mempertimbangkan aspek perkembangan masyarakat dan kebudayaan dalam pengembangan kurikulum suatu pendidikan. Pendidikan selalu mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya yang menjadi dasar dan asal dari pendidikan dan kurikulum. Yang terakhir, landasan teknologi. Landasan teknologi berkaitan dengan pentingnya mempertimbangkan aspek ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mengembangkan kurikulum suatu pendidikan. Karena pengembangan program pendidikan kurikulum harus berlandasi dan mengacu pada perkembangan dan kemajuan siswa yang secara langsung akan menjadi isi atau materi kurikulum dan cara penyampaiannya. Cukup, saya kembalikan ke moderator. Juga banyak bener yang nggak masuk.
Baik, bagus. Pertanyaannya dibaca. Yang pertama dari Klinika Olimpiade ini, menurut kelompok kalian, apa saja kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan pengembangan kurikulum berdasarkan pendekatan rekonstruksi? Yang kedua dari Amin Jaya Putri, tolong jelaskan apakah setiap lembaga pendidikan mempunyai pendekatan perkembangan kurikulum yang sama, dan apakah yang menjadi pertimbangan dalam memilih pendekatan pengembangan kurikulum. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Lupiadi Putri, MPM 1913053040. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wika Orin. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, apa saja kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan pengembangan kurikulum berdasarkan pendekatan rekonstruksionalisme?
Jawabannya, pendekatan rekonstruksionalisme ini adalah pendekatan yang memfokuskan kurikulum pada masalah global yang dihadapi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kurikulum ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama, pendekatan rekonstruksionalisme ini terbuka terhadap perkembangan zaman. Yang kedua, pendekatan ini menekankan peran siswa dan guru yang cukup besar dalam pembelajaran. Siswa ditekan untuk aktif dalam pembelajaran, dan guru bukan hanya sebagai tenaga pengajar, namun juga sebagai pembimbing dan pemimpin yang mengarahkan anak didiknya dalam pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, pendekatan ini juga menekankan peserta didik agar terbuka kepada lingkungan sosialnya dan juga membahas akan masalah-masalah sosial di lingkungan masyarakatnya, serta siap menghadapi perubahan zaman yang serba canggih dan penuh dengan teknologi baru. Selanjutnya itu ada kekurangan dari pendekatan rekonstruksionalisme ini. Yang pertama, dalam pelaksanaannya, pendekatan ini hanya berfokus pada sosial, membuat ilmu pengetahuan lain yang juga sangat penting di masyarakat dilupakan. Yang kedua, pendekatan rekonstruksionalisme ini tidak terlalu fokus terhadap perkembangan karakter anak yang dibutuhkan sekarang ini, karena hanya berfokus terhadap masalah global seperti politik, sosial, dan ekonomi, dan masalah lainnya. Cukup, saya kembalikan ke moderator. Kemarin soalnya nggak dibahasannya. Soal. Dua kali.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.